Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan apapun. Hari ini Ibu akan menjelaskan sub pokok bahasan yaitu kondisi alam negara-negara di dunia. Yang dimaksud yaitu tentang lokasi, iklim, bentuk muka bumi, geologi, flora dan fauna, serta keadaan penduduk. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu menganalisis kondisi alam di benua Asia dan benua lainnya. Oke anak-anak, sebelum belajar mari kita terlebih dahulu membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini Ibu akan menjelaskan kondisi alam negara Jepang. Apa yang kalian ketahui tentang negara Jepang? Ya, negara ini merupakan salah satu negara industri yang produknya merambah ke berbagai belahan dunia. Setiap hari kita pasti melihat kendaraan bermotor produksi yang lalu lalang di jalan-jalan kita sampai ke pelosok negeri. Nah, sekarang di manakah negara Jepang? Perhatikanlah peta negara Jepang. Jepang terletak di barat laut Samudra Pasifik. Negara ini berbatasan di sebelah barat dengan Korea Utara, Korea Selatan, dan Rusia. Di sebelah utara berbatasan dengan Laut Okhotsk, di sebelah timur dengan Samudra Pasifik, dan di sebelah selatan berbatasan dengan Laut Cina Timur dan Laut Filipina. Secara astronomis, Jepang berada pada 30 derajat lintang utara sampai 40 derajat lintang utara dan 120 derajat bujur timur sampai 146 derajat bujur timur. Oke anak-anak, sekarang kita membahas iklim negara Jepang. Bentuk wilayah Jepang membujur dari utara hingga selatan. Kondisi iklim Jepang bervariasi sesuai dengan lintangnya. Dilihat dari suhunya, pada musim dingin suhu udara Jepang antara min 7 derajat Celcius sampai 7 derajat Celcius. Pada musim panas suhu udara antara 20 derajat Celcius sampai dengan 20 derajat Celcius. Nah, curah hujan di Jepang sekitar antara 840 sampai 3050 mm per tahun. Jepang memiliki iklim sedang dengan 4 musim, yaitu musim semi, panas, gugur, dan dingin. Musim semi dimulai sekitar bulan Maret dan ditandai dengan munculnya kuncup bunga plum. Setelah bunga plum berakhir, kemudian muncul kuncup bunga sakura. Nah, musim panas di Jepang dimulai sekitar bulan Juni. Suhu pada bulan Juni bisa mencapai 35 derajat Celcius dengan kelembaban lebih dari 90%. Pada bulan tersebut ditandai dengan pohon-pohon hijau dan suara serangga yang ribut. Sekolah di Jepang libur selama 1 bulan atau libur musim panas, dan biasanya penduduk Jepang pergi ke pantai. Nah, sekarang musim gugurnya. Sesuai dengan namanya itu musim gugur. Musim gugur ini terjadi sekitar bulan September. Ditandai dengan mulai gugur atau rontoknya bunga-bunga di pohon-pohon. Oke, lalu musim dingin. Musim dingin ini terjadi sekitar bulan Desember, ditandai dengan turunnya butiran salju. Pada musim dingin suhu udara sangat rendah, bahkan dapat mencapai min 20 derajat Celcius seperti yang terjadi di Hokkaido. Nah, sekarang bentuk muka bumi. Bagaimana bentuk muka bumi Jepang? Jepang memiliki wilayah daratan yang kecil, yaitu sekitar 30% dari luas wilayahnya. Sebagian besar atau 70-80% wilayahnya terdiri atas pegunungan. Wilayah dataran terletak di sepanjang pantai. Dataran
besar dapat dijumpai di dataran Kanto, Sinai Plain, Nobi, Echigo, Sendai. Selain itu ada pula dataran yang relatif kecil luasnya, yaitu di Hokkaido, dan Hokkaido inilah menjadi pusat aktivitas penduduk. Karena sekarang bentuk muka bumi negara Jepang memiliki wilayah daratan yang kecil, yaitu sekitar 30% dari luas wilayahnya. Sebagian besar atau 70-80% wilayahnya terdiri atas pegunungan. Wilayah daratan terletak di sepanjang pantai. Dataran terbesar dapat dijumpai di dataran Kanto, Sinai, Nobi, Echigo, Sendai. Selain itu ada pula dataran yang relatif kecil luasnya di Hokkaido dan menjadi pusat aktivitas penduduk. Oke, kita lanjutkan. Bentuk geologinya. Jepang terletak di tepi bagian barat dari Samudra Pasifik. Daerah ini merupakan bagian dari sisir api yang terdiri atas banyak gunung api. Setidaknya terdapat 192 gunung api tersebar di negara ini. Salah satu di antaranya merupakan yang tertinggi di Jepang, yaitu Gunung Fuji, 3.776 meter. Karena banyaknya gunung api, maka sekitar 25% wilayah negara ini tertutup lapisan vulkanik. Selain itu, Jepang memiliki banyak gunung api. Jepang juga dikenal sebagai negara yang sering mengalami bencana gempa bumi. Mengapa demikian? Karena Jepang terletak pada daerah perbatasan antara lempeng benua Asia dan lempeng benua Samudra Pasifik. Lempeng benua Asia terangkat karena berat jenisnya lebih ringan sehingga menimbulkan gejala gempa dan gunung api. Fenomena tersebut mirip dengan Indonesia yang juga berada pada perbatasan zona tumbukan lempeng benua Asia dengan lempeng Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Oke, berikutnya yaitu flora dan fauna yang ditemukan di negara Jepang, yaitu diantaranya pohon eks, pohon bambu, mapel, beech, dan poplar. Fauna yang ditemukan yaitu babi hutan, monyet, serigala, dan rusa. Kemudian kondisi penduduk negara Jepang. Pada umumnya penduduk negara Jepang ini bekerja di luar sektor pertanian, berarti dia lebih banyak beraktivitas atau bekerja di sektor industri, perdagangan, dan jasa. Penduduk Jepang terdiri atas beberapa etnik, tetapi yang dominan adalah etnik Jepang yang mencapai 98,5% itu etnik Jepang. Jepang memiliki penduduk sekitar 126,9 juta jiwa. Walaupun jumlah penduduknya besar, tetapi ada kecenderungan terus mengalami penurunan. Angka kelahiran di Jepang relatif rendah sehingga mengalami penurunan. Sekarang bentuk geologi negara Jepang. Jepang terletak di tepi bagian barat dari Samudra Pasifik. Daerah ini merupakan bagian dari cincin api atau disebut Ring of Fire yang terdiri atas banyak gunung, yaitu gunung api ya. Setidaknya di Jepang ini terdapat 192 gunung api. Nah, salah satunya gunung api yang tertinggi di negara Jepang yaitu Gunung Fuji yang tingginya sekitar 3.776 meter. Selain memiliki banyak gunung api, Jepang juga dikenal sebagai negara yang sering mengalami bencana gempa bumi. Mengapa demikian? Karena Jepang terletak pada daerah perbatasan antara lempeng benua Asia
dan lempeng Samudra Pasifik. Lempeng benua Asia terangkat karena berat jenisnya lebih ringan sehingga membentuk kepulauan Jepang. Pertemuan atau tumpukan kedua lempeng tersebut juga menimbulkan gejala gempa dan gunung api. Oke, Jepang juga memiliki sumber daya mineral yang sangat terbatas. Oleh karena itu, Jepang sangat tergantung pada bahan mentah dan bahan bakar hasil impor dari negara lain. Hasil tambang dari dalam negeri sangat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan industrinya. Beberapa hasil tambang tersebut antara lain batu bara, timah, seng, mangan, dan lain sebagainya. Oke. Kemudian flora dan fauna. Flora yang ditemukan di negara Jepang itu diantaranya yaitu pohon es, pohon bambu, mapel, beech, dan pohon poplar. Kemudian faunanya yang ditemukan yaitu babi hutan ya, monyet, serigala, dan rusa. Sekarang kondisi penduduk negara Jepang. Jepang memiliki penduduk sebesar 126,9 juta jiwa. Itu menurut WPDS pada tahun 2015. Walaupun jumlah penduduknya besar, tetapi ada kecenderungan terus mengalami penurunan. Angka kelahiran di Jepang relatif rendah, sehingga terjadi penurunan jumlah penduduk. Pertumbuhan penduduk Jepang min 0,1%. Berarti setiap tahun terjadi penurunan jumlah penduduk sebesar 0,1%. Sementara itu, jumlah penduduk lanjut usia semakin besar jumlahnya karena keadaan kesehatan yang lebih baik. Sebagian besar penduduk Jepang bekerja di luar sektor pertanian. Perkembangan industri yang sangat pesat membuat sebagian besar penduduknya bekerja di sektor industri. Penduduk Jepang terdiri atas beberapa etnik, tetapi yang dominan adalah etnik Jepang yang mencapai 90,5%. Kemudian Korea, Cina. Agama yang dianut yaitu Shinto, Buddha, Kristen, dan juga agama lainnya. Oke, pada tahun 2013 usia harapan hidup penduduk Jepang mencapai 85 tahun untuk wanita dan 79 tahun untuk pria, atau jika keduanya digabung mencapai 83 tahun. Angka tersebut merupakan yang tertinggi di dunia. Oke, terima kasih. Oke anak-anak, kita bahas kondisi alam negara Amerika Serikat. Sebelum menjelaskan, coba perhatikan terlebih dahulu peta negara Amerika Serikat ini. Lokasi negara Amerika Serikat. Amerika Serikat diapit oleh Samudra Pasifik dan Atlantik di sebelah barat dan sebelah timur. Di sebelah utara, Amerika Serikat itu berbatasan dengan negara Kanada. Di sebelah selatan yaitu berbatasan dengan Meksiko. Kemudian iklim Amerika Serikat itu memiliki beberapa jenis iklim, yaitu iklim kontinental, iklim subtropis, iklim sedang, iklim mediteran, dan iklim dingin atau kutub itu adanya di Alaska. Secara umum Amerika Serikat itu mengalami 4 musim, yaitu musim semi, panas, gugur, dan dingin. Suhu udara pada musim dingin dapat mencapai min 30 derajat Celcius dan suhu pada musim panas
itu mencapai 27 derajat Celcius di kebanyakan wilayahnya. Pada bagian gurun bisa mencapai 43 derajat Celcius. Di Alaska, suhu udara lebih rendah karena letaknya dekat dengan kutub. Suhu di wilayah ini bisa mencapai min 21 derajat Celcius sampai min 30 derajat Celcius pada musim dingin. Curah hujan di wilayah Amerika juga sangat bervariasi. Di pantai barat, curah hujan bisa mencapai 2.500 mm per tahun. Namun di wilayah gurun dan dataran rendah, pedalaman curah hujannya lebih rendah. Kemudian kita lanjutkan. Bentuk muka bumi. Perhatikan peta Amerika Serikat yang tadi Ibu jelaskan ya. Tampak secara fisik, wilayah Amerika Serikat terdiri atas dua rangkaian pegunungan besar, yaitu Pegunungan Rocky di bagian barat dan Pegunungan Appalachia di bagian timur. Pegunungan Rocky itu memiliki beberapa puncak yang umumnya tidak terlalu tinggi. Pegunungan Appalachia di bagian timur membentang hampir sejajar Samudra Atlantik sejauh 2.400 km. Di antara kedua pegunungan tersebut terletak di dataran sangat luas yang disebut Great Plains. Sejumlah sungai mengalir melewati dataran tersebut, dengan sungai terbesarnya adalah Sungai Mississippi. Sungai Mississippi ini sepanjang 3.734 km, merupakan yang terpanjang kedua di Amerika Serikat setelah Sungai Missouri, yaitu sekitar 3.768 km. Di bagian utara yang berbatasan dengan Kanada, terdapat sejumlah danau besar atau dikenal Great Lakes. Danau besar tersebut adalah Danau Michigan, Danau Huron, Danau Superior, Danau Erie, dan Danau Ontario. Sekarang kita bahas geologi. Amerika Serikat merupakan negara yang kaya akan sumber daya geologi. Beberapa kekayaan alam tersebut adalah batu bara, minyak bumi, tembaga, fosfor, timah, dan besi. Kekayaan batu bara Amerika Serikat bahkan mencapai 1/5 atau 27% dari cadangan batu bara dunia. Beberapa bahan tambang yang dihasilkan Amerika Serikat diantaranya uranium, boksit, emas, perak, merkuri, nikel, potas, besi, dan gas alam. Amerika Serikat juga memiliki dataran yang sangat luas dan cukup subur. Dataran tersebut banyak ditanami tanaman sereal, terutama jagung, dan dijadikan daerah peternakan. Kita lanjutkan flora dan fauna yang ada di Amerika Serikat ya. Yang ditemukan nih floranya diantaranya yaitu pohon mapel, elm, dan oaks, kemudian pohon-pohon conifer yang tinggi dan besar. Kemudian fauna yang banyak ditemukan di Amerika Serikat antara lain bison, antelop, dan beruang di kawasan Midwest, domba dan rusa, kemudian puma, selot, armadillo, jaguar, kemudian opossum, alligator, buaya kardinal, lalu karibu, beruang kutub, anjing laut, serta paus di kawasan Alaska. Sekarang keadaan penduduk Amerika Serikat. Amerika Serikat merupakan negara jumlah terbesar ketiga di dunia setelah China dan India. Penduduk asli Amerika Serikat yaitu suku Indian. Pada saat ini penduduk Amerika Serikat terdiri atas orang-orang kulit putih yang sebagian besar berasal dari Inggris dan Irlandia.
dan orang-orang kulit hitam atau negro yang berasal dari Afrika. Selain itu ada pula orang-orang Asia seperti Cina, India, Jepang, dan Vietnam serta penduduk asli yaitu India. Sebagai negara maju lainnya, penduduk Amerika Serikat itu bekerja di luar sektor pertanian. Komposisi penduduk berdasarkan sektor pekerjaannya yaitu sektor manajerial, profesional, dan teknik itu 34,9%, penjualan dan perkantoran itu 25%, manufaktur, transportasi, dan keahlian itu 22,9%, sektor jasa lainnya 16,5%, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan hanya digeluti oleh sebagian kecil penduduknya. Terima kasih, itu penjelasan tentang kondisi alam negara Jepang dan negara Amerika Serikat. Insya Allah nanti dilanjutkan. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Jaga kesehatan,